beragam tema akan kita perbincangkan dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound. Selamat pagi Star Lovers, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di 101,3 Star FM Inspiring Sound atau juga bergabung secara streaming baik di starjogja.com, harianjogja.com, Jogja Streamers Radio Online dan Radio Garden. Saya Pelo Giasmana hadir kembali Star Lovers di program Bincang Spesial dan kali ini dia sudah ditemani oleh salah seorang perempuan hebat nampaknya berbaju hijau. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama Star Lovers membicarakan tentang pertanian Indonesia maju melalui sensus pertanian 2023. Karena sebelumnya memang di tanggal 1 Juni hingga 31 Juli 2023, Badan Pusat Statistik atau BPS melaksanakan sensus pertanian 2023 atau ST 2023 di seluruh Indonesia. Dan ST 2023 ini merupakan sensus pertanian ke-7 yang dilaksanakan BPS sejak dimulai pada tahun 1963. Mengenai siapa saja yang akan disensus, tentunya juga apa yang diharapkan dari sensus ini, kita akan langsung mendengarkan jawabannya dari seseorang perempuan atau wanita yang sudah ada di hadapan dia. Ada Ibu Mainil Asni SEME selaku Kepala Kantor BPS Kota Yogyakarta. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Salam kenal Ibu, saya Gia. Salam kenal kembali Mbak Gia. Dan semoga Ibu sehat-sehat ya hari ini. Alhamdulillah sehat. Segar sekali sudah berpakaian hijau-hijau. Dan juga Star Lovers tentunya kami masih ajak bersama untuk Star Lovers bergabung bersama kami baik di streaming starjogja.com karena kami juga akan disiarkan di YouTube kami Star Jogja FM Star Lovers. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, Star Lovers bisa langsung berinteraksi secara aktif di nomor WhatsApp 081 8621013 atau juga bisa langsung saja tulis di kolom komentar Instagram kami pada postingan Pertanian Indonesia Maju melalui sensus pertanian 2023 yang berkualitas. Karena kita juga sudah kedatangan Bu Mainil Asni seperti itu, betul ya Bu? Ya. Nanti kalau salah sebutan bisa dikoreksi ya. Apapun sama ya Bu ya. Oke, biar lebih akrab seperti itu Star Lovers. Ini juga mungkin masih banyak yang bertanya-tanya nih Bu. Biasanya kan kalau sensus itu kita mendengarnya sensus penduduk seperti itu. Betul. Nah kalau saat ini ada sensus pertanian. Mungkin bisa dijelaskan dulu sedikit Ibu bagaimana nih sensus pertanian itu? Iya. Jadi BPS ini sebenarnya ada 3 sensus loh Mbak. Tidak hanya sensus penduduk gitu. Jadi ada sensus pertanian, ada sensus ekonomi. Jadi memang mungkin sensus penduduk lebih ngetop ya, karena memang itu melibatkan kita semua gitu. Sementara kalau sensus pertanian kan ya petani-petani gitu. Walaupun namanya sensus pasti semua gitu ya. Nah tapi kan ini sama-sama secara tuanya sama-sama tua. Memang sensus penduduk paling tua nih ya. Sensus pertanian tidak setua sensus penduduk lah gitu. Nah nanti ada lagi nih sensus ekonomi ketika tahun 2026. Jadi selalu yang pokoknya kalau yang berakhiran 0 itu sensus penduduk. Kalau yang berakhiran 3 itu sensus pertanian. Dan yang berakhiran 6 nanti sensus ekonomi gitu. Oke, ada coding, ada angkanya. Betul, ya Bu ya. Ada angkanya. Karena memang sensus atau juga ini berkaitan dengan data, angka seperti itu ya Bu ya. Iya, betul. Oke, nah ini juga akhirnya kita sudah mungkin di persepsi bersama Bu mengenai ternyata sensus ada 3 ya, Star Lovers. Nah ini juga mungkin yang akhirnya kembali kita pertanyakan bersama Bu, sebetulnya akhirnya apa sih dasar pelaksanaan sensus pertanian 2023 ini? Ya, jadi sensus apapun itu, termasuk yang 3 tadi, ini merupakan amanah dari Undang-Undang Statistik itu sendiri bahwa tugas utama BPS itu adalah melakukan sensus. Makanya yang namanya sensus itu biasanya identik sama BPS gitu. Kalau udah tugas utama gitu. Nah, kalau survei ini memang tugas BPS tapi tidak semua, karena ada survei yang bisa dilakukan oleh masing-masing dinas, masing-masing OPD ataupun perorangan bisa jadi gitu. Nah, kalau yang namanya sensus ini memang BPS, memang ada undang-undang yang menetapkan itu gitu. Nah, terkait dengan sensus pertanian itu sendiri, ini bahkan diamanahkan oleh FAO sendiri gitu, dari internasional. Jadi ada yang namanya WCA gitu, World Programming for Census of
Agriculture. Nah, ini memang mengamanatkan agar kita melakukan sensus pertanian itu minimal 10 tahun sekali lah gitu. Oke, berarti ada minimalnya 10 tahun sekali seperti betul, itu ya Bu ya. Betul. Oke. Makanya kenapa kalau misalkan di pertanian angka 3 itu ya Bu? Angka 3 itu betul. Makanya udah ke-7 kali sampai saat ini ya. Betul. Di tahun 2023 ini. Akhirnya nah ini juga yang akhirnya karena kita memang ini jadi suatu kewajiban atau tugas utama ya Bu ya, bahwa betul. untuk digelarnya sensus pertanian. Tapi kalau tujuan digelarnya ini apa nih Bu? Tujuan spesifiknya Bu? Tujuan spesifiknya ya, yang pasti pertama yang namanya sensus pertanian, kita akan melihat profil lengkapnya pertanian kita saat ini gitu. Kan yang terakhir kondisi 10 tahun yang lalu ya, itu pasti sudah banyak berubah. Mungkin 10 tahun yang lalu kita belum kenal yang namanya urban farming, belum ada petani milenial gitu ya. Nah, untuk yang tahun ini kita juga ingin, biasanya selalu lah setiap sensus kita ingin memperbaiki dari basis data itu sendiri. Karena kan ini hanya ada kesempatan 10 tahun sekali. Nggak mungkin kita mengadakan tiap tahun karena wow gitu. Secara anggarannya wow gitu. Karena memang namanya sensus kan semua orang gitu ya. Nah, jadi memang kita ingin mendapatkan itu pertama, dan nanti pendatanya juga lengkap. Jadi benar-benar data lengkap mengenai pertanian itu sendiri. Itu tujuan utamanya. Kita akan memperbaiki basis data itu terkait dengan berbagai kebijakan nantinya, kebijakan pemerintah juga gitu. Itu sebenarnya. Oke, ini tujuannya memang kembali melihat, mengulas ya betul, Bu ya, betul. Bagaimana pertumbuhannya mungkin atau apa yang perlu dievaluasi. Betul. Kemudian ini juga Bu, sebenarnya kalau manfaatnya, apakah ini kembali hanya fokus ke kebijakan atau sebetulnya manfaatnya bisa langsung dirasakan juga nih untuk para masyarakat petaninya itu sendiri Bu? Ya, jadi secara langsung maupun tidak langsung sebenarnya ini bermanfaat buat kita semua, ya, katakanlah buat kita semua. Karena memang ini lagi-lagi memang terkait kebijakan pemerintah juga ya. Karena nanti mungkin akan digunakan untuk berbagai kebijakan pemerintah, termasuk bantuan-bantuan barangkali. Mungkin tidak hanya pemerintah, mungkin juga sekarang ada kemitraan-kemitraan. Karena nanti pertanyaannya cukup banyak ini. Apakah terkait IT-nya juga kita tanyakan ke petani, apakah sudah modern sekarang atau seperti apa. Nah, ini nanti harusnya ini berdampak banyak terhadap petani itu sendiri gitu. Itu sebenarnya. Oke, ternyata ini dampaknya tentu kalau dia dengar tadi jawaban dari Bu Mainil, kayaknya kita juga akan merasakan langsung ya Bu ya. Kalau ternyata kita tidak terlalu dekat misalkan dengan pertanian, bagaimana misalkan bahan pangan pun kan dihasilkannya dari pertanian itu ya Bu. Betul sekali. Karena kita masih kayaknya orang Indonesia nggak makan nasi misalkan gitu ya, seminimal itu kayaknya nggak makan gitu. Tapi kan pertanian tidak hanya nasi. Betul. Ikan juga pertanian loh. Oke, ini juga banyak sekali ternyata ya Bu ya. Nah, itu juga mungkin persepsi kita nih terkadang pertanian batasnya masih ke misalnya sayuran, padi, betul Bu. Ternyata banyak sekali ya Bu ya. Banyak sekali. Ini juga nih karena banyak yang harus dilihat mungkin atau dievaluasi, akhirnya kita juga bertanya-tanya Bu mengenai siapa aja nih SDM yang akhirnya bertugas dalam melakukan sensus tersebut. Iya, jadi kalau dari petugas ini nggak mungkin dilakukan oleh BPS saja. Karena petugas BPS terbatas nih, organ BPS-nya sendiri. Jadi kita merekrut dari mitra-mitra, kita menyebutnya mitra-mitra yang memang biasanya setia nih ke BPS, selalu ini setiap kita ada kegiatan mereka ikut biasanya. Tetap ada seleksi, jadi kita mengadakan seleksi terbuka melalui media sosial juga gitu. Dan ini sudah kita lakukan sebulan yang lalu lah gitu. Dan itu kita merekrut sekitar 79 petugas langsung yang nanti akan ke lapangan. Oke. Nah, di atasnya ada lagi pengawas. Ini kan biasanya berjenjang ya. Ada petugas langsung yang langsung ke rumah-rumah, ada yang pengawasnya di atas dari petugas ini. Nanti ada lagi koordinatornya di atas gitu. Jadi ada terus tahapannya. Ini untuk menjamin kualitas sebenarnya gitu. Itu sebenarnya. Nah, kalau dari pengawas dan koordinator itu apakah yang diseleksi juga Bu atau langsung dari tim BPS-nya sendiri? Kalau yang sekarang ini karena memang untuk pengawas kita tidak terlalu banyak, hanya sekitar 14 orang gitu. Nah, ini masih bisa kita lakukan langsung oleh BPS kota gitu. Termasuk juga koordinatornya gitu. Itu masih bisa. Tapi kalau untuk petugas kita nggak punya sebanyak itu. Jadi semuanya
kita merupakan mitra-mitra kita gitu. Itu dia yang ada kurang lebih 70-an ya Bu ya tadi? 79. 79. Ini Betul. cukup banyak sekali Cukup itu banyak. juga ya. Nah, biar dikenali masyarakat, apakah akan diberikan identitas khusus juga? Iya, Bu? iya, mereka menggunakan biasanya ada topinya, pokoknya warna hijau lah kayak saya pakai. Kan namanya pertanian hijau Iya, ya, betul. padinya hijau gitu. Belum panen berarti. Oke. Kalau sudah panen kuning nanti. Jadi ada identitas biasanya berwarna hijau, termasuk juga tasnya warna hijau. Kemudian mereka juga bawa surat tugas gitu. Ya kadang pakai topi, cuman ya kalau ibu-ibu biasa pakai kerudung, kadang topinya dilepas. Nggak pakai. Jadi mohon dimaklumi aja. Itu dia. Ya. Pokoknya banyak identitas yang sebetulnya Iya, bisa betul. dilihat ya Bu, Iya, secara bisa fisik dilihat. seperti Betul. itu. Dan mungkin kalau Star Lovers penasaran, misalkan hijaunya kayak apa nih? Apakah sama dengan Bu Mainil? Star Lovers bisa gabung di video streaming kami ya, atau di YouTube kami juga, starjogja.com dan Star Jogja FM. Sekalian kalau misalkan mau bertanya, Star Lovers juga boleh langsung di nomor WhatsApp 081 862 1013. Mumpung ada Ibu Mainilnya nih, biar Siap, langsung dijawab oleh sumbernya. Iya. Ini juga Bu, berarti kan ada kehati-hatian juga perlu ya dari masyarakat, terutama Iya. para orang-orang yang berlaku di pertanian itu di saat misalkan ada mitra yang hadir. Iya, betul. Gitu. Boleh berarti ditanyakan surat tugas dan lain sebagainya mungkin ya, Bu, ya? boleh. Itu Mereka juga. dibekali surat tugas kok. Berarti aman Tanda gitu ya. pengenal, betul. Tanda pengenalnya. Nah, ini juga mungkin akhirnya karena tadi Ibu juga bilang bahwa pertanian tidak hanya padi atau betul. petani dengan sayuran ya Bu. Iya, betul. Akhirnya siapa aja nih yang bakal menjadi responden utama dalam sensus pertanian ini? Iya, jadi pertanian itu artinya luas sekali sebenarnya. Cuman kita selama ini nih menganggap bahwa pertanian itu ya yang hijau-hijau itu gitu ya. Sampai bajunya pun hijau Iya. gitu. Jadi sebenarnya pertanian itu tidak hanya padi atau jagung. Jadi ada tujuh kelompok. Yang pertama itu kan kita akan mendata terkait tanaman pangan nih. Tanaman pangan ya padi dan sejenisnya lah, jagung dan lain-lain. Kemudian ada juga hortikultura, ya sayuran, kemudian ya sejenis-jenis itulah. Ada juga perkebunan. Nah, ada kebun sawit, kebun coklat, kebun teh barangkali. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat ini ada kehutanan. Ya mungkin kalau kota nggak terlalu ini ya. Karena identik namanya hutan itu pasti agak di dalam-dalam lah gitu ya, di pinggir-pinggiran. Nah kemudian ada juga yang namanya peternakan. Ya ini juga pertanian, walaupun peternakan itu pertanian sebenarnya gitu ya. Masuk dari pertanian. Masuk bagian dari pertanian itu sendiri. Jadi ini ada peternakan, ya konsepnya ya jelas ya namanya pertanian, dan ada juga perikanan. Jadi ada yang namanya penangkapan ikan, budidaya ikan. Nah ini masuk di situ. Dan yang terakhir ada jasa pertanian. Seperti apa tuh Bu jasa pertanian? Nah, pokoknya hal-hal yang terkait dengan menunjang pertanian itu sendiri gitulah kira-kira itu yang jasa pertanian. Nah kita pasti fokusnya yang keutama ya sebagai penyedia konsumsi kita lah ya, semuanya itu fokus kita. Itu dia ya, ada kurang lebih tadi banyak sekali, lebih dari sekali. 3 ya Bu ya berarti ya. Iya. Ini juga yang jadi responden utama tentunya betul, dalam sensus betul. pertanian 2023 ini. 23. Sebetulnya tadi ada pertanyaan yang menyerempet tapi kita hold dulu. Oh iya. Monggo. Biar Ibu semakin deg-degan dan penasaran. Monggo. Ini juga sudah ada teman-teman yang bergabung, Star Lovers yang bergabung di Instagram kami dengan pertanyaan, tapi masih akan dia tanyakan dulu nih dari sisi kita dulu nih. Akhirnya ini juga nih Bu, sebelum kita break mungkin ada satu pertanyaan lagi untuk pelaksanaan sensus. Akhirnya apa sih yang harus disiapkan sama responden? Adakah yang harus disiapkan atau sebetulnya ya udah natural aja gitu? Sebenarnya natural aja sih. Jadi kita datang nggak harus, yang penting nggak harus nyiapin tembak kayak di sini nggak usah. Jadi yang penting ya barangkali informasinya yang kita butuhkan ya. Ketika kejujuran lah. Jadi nggak perlu menyiapkan apa-apa, ijazah segala macam kayaknya nggak perlu sampai itu. Kalau masih ingat gitu ya. Memang kita untuk informasi terkait kependudukan seperti biasa ya tetaplah ditanyakan tamat apa, pendidikannya, tetap ada pertanyaan itu.
Ya kalau misalnya lupa ya mungkin perlu pendukung, tapi kalau enggak ya nggak perlu lah sepertinya gitu kira-kira. Oke, berarti lebih ke bagaimana pengalaman-pengalamannya ya Bu ya, tentang situasi pertaniannya, peternakan produksinya, betul, seperti itu. Jadi natural saja, tidak perlu latihan dulu. Nggak perlu. Jangan-jangan nanti langsung ngambil public speaking dulu Bu. Nggak perlu belajar lah. Nggak perlu ya, paling mengenal aja situasinya. Pokoknya tahu aja kalau ingat gitu bahwa oh iya saya punya tanaman ini, saya punya ini di sini gitu. Oh, oke. Berarti kejujuran diperlukan ya Bu. Betul, sangat sekali dibutuhkan. Nah, ini juga Star Lovers, sekali lagi kami ingatkan kalau Star Lovers juga mau bertanya bersama kami bisa bergabung di bincang spesial ini sampai dengan jam 10 ya. Star Lovers bisa langsung hubungi saja di nomor WhatsApp 081 8621013 atau juga bisa di kolom komentar Instagram kami @starjogjafm. Karena kami juga masih live streaming di starjogja.com dan tentunya juga Star Lovers bisa dengarkan di 101,3 Star FM Inspiring Sound. Karena tentunya masih banyak sekali Bu Mainil pertanyaannya, tapi biar bisa napas terlebih dahulu. Oke. Kita akan break sejenak dan Star Lovers kita akan kembali lagi setelah pesan berikut ini. Selamat pagi Star Lovers, menjelang siang masih bersama saya Pelugia Suarman di Bincang Spesial. Dan tentunya Gia juga masih bersama Bu Mainil. Halo Ibu. Halo, masih aman ya Bu? Insya Allah masih aman. Masih aman. Nah ini juga tadi kita sudah banyak berbincang juga nih Star Lovers. Ternyata semakin banyak sekali pengetahuan yang mungkin biasanya sensus itu tadi kembali lagi identik dengan sensus penduduk yang memang ternyata ini tertua ya Bu ya. Yang tertua penduduk sebenarnya. Tertua penduduk itu memang. Yang kedua baru pertanian ini berarti ya Bu. Oke. Nah ini juga yang akhirnya kembali banyak bertanya. Ini juga mungkin sudah ditanyakan di Instagram kami. Tadi juga sudah ada Star Lovers yang masuk. Tapi tentunya sebelumnya kami masih ajak juga Star Lovers lainnya untuk bisa terus berinteraksi bersama kami, baik di nomor WhatsApp 081 8621013 atau kembali lagi bisa langsung tulis di kolom komentar kami di Instagram @starjogjafm. Bu Mainil, tadi kita sudah ngobrolin juga tentang ternyata siapa aja, tadi kan cakupannya sudah ya Bu. Dan ternyata poinnya adalah kalau misalkan kita punya 1-2 pohon tanaman juga, kalau ternyata ada tujuan dijual atau komersil, ternyata ini akan masuk untuk disensus ya Bu. Betul. Jadi jangan membayangkan bahwa pertanian itu ya lahannya luas gitu ya Mbak. Itu yang pertama gitu. Karena zaman sekarang ini orang kadang bertanam hanya di polybag gitu. Jadi untuk kota memang agak sedikit berbeda barangkali dengan kabupaten ya, karena memang keterbatasan lahan dan lain-lain. Memang kita akan lebih fokus ke yang namanya urban farming. Farming ini kan pasti biasanya ini lahannya tidak terlalu luas ya. Nah ini kalau untuk yang punya tanaman misalnya atau ikan, perikanan, selama memang ada faktor komersialnya artinya dijual, maka ini akan didata berapapun jumlahnya gitu. Pokoknya tujuannya tadi dijual itu ya Bu ya? Betul. Karena kalau di kota ini barangkali kan ada tanaman hias barangkali yang dijual. Mungkin juga ikannya juga ada ikan hias barangkali. Sekarang ada ikan cupang dan lain-lain yang memang mungkin budayanya nggak banyak gitu ya. Kemudian juga mungkin ada burung, ini biasanya kan banyak ini ya yang punya, tapi ya bukan yang buat di foto-foto karena bagus ya, tapi karena memang tuh diperjualbelikan gitu. Nah ini masuk. Oke, ini berarti menjadi sasaran utama yang disensus seperti itu ya untuk di Kota Jogja. Nah ini juga ternyata bertepatan dengan pertanyaannya salah satu Star Lovers di Instagram, ada Andika Bagaswara mengenai tadi pertanyaannya, Jogja kan tidak banyak lahan pertanian katanya Bu, atau bahkan petaninya terus siapa saja tadi yang disensus. Nah ini sudah diberikan jawabannya ya ke Andika dan juga seluruh Star Lovers. Ternyata kembali lagi petani itu tidak hanya petani dalam tanda kutip padi, tapi ternyata tadi ada bisa burung, tanaman hias, bahkan ikan cupang sekalipun ya Bu ya. Kalau memang dibudidayakan gitu ya, untuk dijual, betul. Itu juga ternyata cukup mudah itu ya budidayanya. Tadi juga ngomongin budidaya, ternyata kan sekarang ini juga kadang bisa menggunakan tempat kecil dengan terpal dan lain sebagainya ya Bu. Nah ini kalau misalkan tadi kodenya adalah kalau diperjualbelikan itu bisa menjadi sasaran untuk disensus. Iya betul. Karena sekarang kan ada namanya lili cendol kata orang ya. Itu hanya di ember gitu, tapi yang memang dijual ya ini juga termasuk dari pertanian yang kita sensus. Nah, jadi kalau Star Lovers ternyata bertanya-tanya, aku termasuk nggak ya? Saya termasuk nggak ya? Ini mungkin juga akan didatangi, datanya akan ditanyakan dan juga dicari. Nah, karena tadi sudah tahu nih Bu siapa aja, kemudian cakupan. Nah, kita penasaran dengan moda pendataannya nih Bu. Ini seperti apa ya Bu?
Jadi kalau moda pendataannya mungkin kita agak sedikit berbeda dengan kabupaten. Nah, yang pertama memang kita karena kondisi ya, kota itu kan tidak konsentrasi lah ya. Kita lebih konsentrasi ke wisata, ke perdagangan dan lain-lain. Karena kita tidak konsentrasi, maka kita tidak melakukan yang namanya door to door, rumah ke rumah. Itu pertama. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu atau teman-teman yang tinggalnya berbatasan dengan Sleman, mungkin nggak perlu iri gitu. Kenapa Sleman didatengin ya rumahnya, saya enggak gitu. Karena memang untuk kota kita tidak melakukan door to door, tapi mencari informasi dari yang kompeten lah. Jadi bisa Pak RT, bisa tokoh masyarakat, bisa PPL, bisa siapapun yang mengetahui kondisi di wilayah setempat. Kalau ada petani baru kita datangi. Itu bedanya dengan kabupaten. Jadi nanti mungkin kalau merasa kok Sleman semua didatengin, kita enggak gitu. Jadi enggak gitu. Itu pertama dari cakupannya. Kemudian dari modanya kita juga berbeda. Kalau di kabupaten ini modanya pakai kertas nih, kayak modal kita biasa sensus, didatengin petugas bawa kertas nyatet. Nah, kalau untuk di kota jadi jangan merasa dicuekin ya, karena nanti mereka bawanya HP gitu, bukan lagi main HP nih, tapi semua dicatat langsung di HP. Jadi menggunakan KEPI istilahnya. Jadi data-data kewawancara seperti sekarang itu langsung masuk ke KEPI. KEPI itu ya. Jadi langsung gitu ya, Bu? Iya, sudah digital gitu. Nah, itu hanya dilakukan di kota-kota, ibu kota provinsi di seluruh Indonesia lah, di kota lah terutama. Salah satu kota Yogyakarta tentunya, Bu ya. Nah, ini juga akhirnya yang jadi pertanyaan lagi juga, ini salah satu Star Lovers yang bertanya di Instagram kami, ada @suryadewabaskara, Bu. Ini mengenai tadi kan metodenya, kalau ternyata kalau kota berbeda ya, Bu. Iya, ada yang memang mungkin ada yang memungkinkan door to door. Itu wilayah tertentu, ini wilayah juga tertentu, betul. Bertepatan dengan pertanyaannya, Bu. Kalau di Jogja ini wilayah yang disensus mana aja akhirnya gitu. Jadi masuk ya, Bu. Jadi masuk, betul. Iya, jadi kalau secara konsep semua wilayah itu disensus. Namanya sensus ya, nggak pilih-pilih. Semua. Cuman caranya yang beda. Kalau di kabupaten tadi saya sampaikan mereka akan didatangi door to door. Ya, karena memang ya definisi ini kan kita bicara Indonesia ya. Mungkin kabupaten Indonesia itu ya memang masih banyak pertanian. Nah, kalau yang untuk kota, karena tadi saya katakan tidak konsentrasi, jadi kita hanya mendatangi seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa hanya menanyakan ke Pak RT atau tokoh masyarakat atau siapapun yang berkompeten, yang tahu kondisi setempat, baru kita datengin. Jadi semua didatengin. Untuk wilayah ada 14 SLS kita sebut, jadi satuan lingkungan setempat gitu lah ya, RT lah ya, katakanlah begitu. Itu ada sekitar 14 yang kita lakukan door to door. Karena ini wilayah-wilayah yang pertaniannya cukup banyak. Ya, salah satunya itu di Umbul Harjo ya. Itu memang kan kita tahu masih ada padi, masih ada ini. Nah, itu kita perlakukan seperti di kabupaten, itu door to door gitu. Jadi pokoknya semua harus terdata bagaimanapun caranya. Itu dia. Gitu. Jangan sampai ngumpet ya Star Lovers ya. Pokoknya bakal dicari Star Lovers ke pelosok di kota nih kayaknya. Apalagi kalau Star Lovers ternyata termasuk yang juga berkecimpung di dunia pertanian dengan tujuan komersil tadi, Star Lovers. Itu dia. Jadi sudah cukup terjawab ya Kakak Bagas juga nih yang bergabung. Terima kasih sekali lagi di Instagram. Nah, karena tadi juga sudah ada metodenya atau pendataannya gitu ya, Bu. Ini juga akhirnya apa aja nih kegiatan yang dilakukan untuk mengisi dari sensus pertanian ini agar bisa terrealisasi dengan baik, Bu? Iya, jadi kalau prosesnya ini kan kita diawali, kita hanya bicara kota lah ini ya, karena kalau prosesnya sendiri sebenarnya panjang, mulai dari ada yang namanya uji coba dan lain-lain, ini kan sudah dilakukan di wilayah lain kebetulan. Nah, kalau untuk kota Jogja kita sudah mulai dengan pelatihan. Jadi kita sudah melakukan pelatihan di bulan Mei kemarin. Nah, dan sudah mulai turun ke lapangan ini teman-teman ketika 1 Juni kemarin. Itu sudah mulai ke lapangan semua dan saat ini sedang berada di lapangan. Kita juga sudah koordinasi dengan Dinas Pertanian, dengan pemerintah daerah juga,
Dan rencananya juga hari Jumat nanti kita akan koordinasi lagi dengan seluruh PPL, dengan seluruh dengan beberapa kelompok tani lah yang bisa mewakili. Jadi untuk mendapatkan informasi yang lebih detail lagi gitu terkait dengan pelaksanaan sensus pertanian itu sendiri. Jadi secara tahapan ini sudah berada di puncaknya ini karena sudah ke lapangan gitu. Sudah ada ya sebetulnya, sudah mulai dilakukan. Sudah mulai, betul. Tadi kan memang sudah diinformasikan, di spoil dikit ya Bu. Di spoil dikit mulai tanggal 1 Juni 1 kemarin. Juni, betul. Berakhirnya tanggal berapa Bu? Sensus pertanian secara umum ini 2 bulan. 1 Juni sampai 31 Juli. Tapi untuk wilayah kota lagi-lagi kita agak sedikit berbeda ini. Kita agak berbeda dengan kabupaten yang memang potensi pertanian untuk kota kita yakin itu 31 Juni ini selesai. 30 apa 31 ya? Nah itu. Ya itulah. Nah, kita cek ulang ya Bu. Atau kita tebak-tebakan malah sama Star Lovers. Oh kalau Juni di 30 ya, berarti 30 Juni. Nah ini harusnya sudah selesai selama 1 bulan gitu. Dan memang kondisinya sepertinya kita masih optimis bisa selesai sesuai waktulah yang kita rencanakan gitu. Amin ya, dengan 79 personil tadi. Betul, ya akhirnya sudah melaju ke lapangan dengan juga pengawasan koordinator yang cukup bisa diintegrasikan bersama gitu. Iya, dan kita juga sudah melakukan evaluasi kemarin hari Kamis Jumat kita sudah mengevaluasi, mengumpulkan para petugas kita dan sepertinya ya alhamdulillah sejauh ini masih on the track lah. Masih aman, on the track, aman, damai dan tentram seperti itu. Saking semangatnya jadi bingung tadi kata-katanya apa gitu. Iya betul. Iya, ini juga ternyata kalau langkah awal tadi sudah melakukan persiapan, bahkan pelatihan, dan ini sebetulnya sudah jadi on the spot ya Bu, sudah dilakukan ya, berarti ya. Tapi akhirnya kita juga semakin bertanya-tanya, kira-kira kalau di tahun 2023 ini Bu, apa sih target yang ingin dihasilkan Bu dari sensus pertanian ini Bu? Kalau target yang pasti kita mendapatkan dulu jumlah lah ya barangkali ya, karena tapi kan ini proses kalau di kota barangkali nggak masalah karena kita tadi modelnya saya katakan KPI ya, otomatis begitu masuk ke IT ke gadget kita itu sudah terekam. Tapi kan untuk kabupaten ini kan harus ada proses pengolahan. Dan angka di BPS biasanya keluarnya serentak gitu. Nah ini jadi kita masih menunggu teman-teman kabupaten yang masih berproses. Dan mereka pendatanya sendiri juga masih sampai Juli. Jadi kita harus sabar menunggu sampai Juli selesai dulu gitu. Setelah itu baru proses pengolahan. Ya kalau secara target sih mungkin di akhir ini sudah ada itulah ya, paling tidak gitu. Walaupun pengolahan detailnya nanti gitu ya. Nanti bersama-sama berarti ya Bu ya, dikumpulkan dalam satu provinsi atau senasional langsung. Nasional langsung seperti itu. Tapi kalau misalkan kendala mungkin Bu, kan karena ada perbedaan ya. Kalau misalkan mekanisme di kota dengan digital, sedangkan di kabupaten masih dengan kertas misalkan. Ada nggak kendala yang ternyata nggak disangka-sangka nih, walaupun sudah ada pelatihan terus terjadi nih Bu? Kalau secara teknis, alhamdulillah sejauh ini enggak, karena memang kita sudah memulai proses digitalisasi ini kan dari tahun kemarin ketika sensus penduduk mungkin juga kesini juga deh kayaknya waktu itu kita sudah mulai tuh dengan digital gitu ya, dan ini sudah artinya sudah tahun kedua apa ketiga kita menggunakan digital, nyaris sudah lancar lah ya. Apalagi dari sisi ininya sendiri karena hanya kota, jadi kan bebannya nggak terlalu berat ya ketika servernya ngambil. Biasanya kan kalau sensus penduduk semua, jadi mungkin agak kadang crowded, ada jadwal-jadwal crowded. Kalau ini sepertinya masih lebih aman lah, lebih aman ya Bu ya. Dan semoga ini lebih aman lagi karena memang digital semoga bisa memudahkan dan tidak lebih memusingkan dari situasi yang direncanakan seperti itu. Nah kalau misalkan Star Lovers juga masih bertanya-tanya kira-kira sebetulnya dari teknis revitalisasi perencanaan seperti apa, boleh ditanyakan juga. Masih kita tunggu pertanyaannya di Star Lovers. Jangan sampai kalah, tadi sudah ada 2 penanya ya. Walaupun tidak berlomba kayaknya, kalaupun kita memberikan informasi yang lebih jelas lagi, detail lagi, jadi nggak kaget
kaget ya Bu di saat misalkan ada pertanyaan-pertanyaan atau ditanya data, jangan langsung tanya atau bilang kok kepo misalkan gitu. Karena ini ternyata data legal yang perlu kita himpun bersama. Dan harus kepo kayaknya. Harus kepo malah ya Bu ya. Nggak boleh nggak kepo nih kalau mengenai sensus pertanian, karena ternyata semua masyarakat ini harus tahu. Sangat harus tahu karena ditunjang juga seperti itu ya Bu ya. Betul. Nah, Star Lovers juga sekali lagi kalau mau bertanya masih kita tunggu sampai dengan jam 10 nanti. Star Lovers bisa langsung aja bergabung di nomor WhatsApp 081 8621013 atau juga langsung tulis saja di kolom komentar Instagram kami @starjogjafm mengenai publikasi di Pertanian Indonesia Maju melalui Sensus Pertanian 2023 yang berkualitas. Amin ya, ini semoga semakin berkualitas nih. Supaya program-program lainnya secara nasional juga berkualitas, betul Bu. Sambil kita menunggu juga, biar kita bisa rehat dulu sejenak, kita akan kembali setelah beberapa saat. Selamat pagi dan salam kembali Star Lovers. Velogi Suara masih menemani Anda bersama Ibu Mainil Asni SME selaku Ketua BPS Kota Jogja. Kepala, maaf Ibu. Kepala BPS Kota Yogyakarta. Ini juga tadi sudah banyak sekali informasi yang tentunya dihimpun bersama kami secara streaming di starjogja.com, harianjogja.com, Jogja Streamers Radio Online dan juga Radio Garden. Nah Bu, karena tadi kita sudah banyak sekali ngomongin secara teknis mungkin ya, bahwa ternyata ini sudah terjun ke lapangan. Jadi kalau misalkan Star Lovers, warga Kota Yogyakarta jangan kaget ya kalau misalkan nanti ada yang berkunjungnya ternyata daerahnya termasuk yang door to door seperti itu ya Bu ya. Nah jadi jangan langsung takut. Mungkin bisa ditanyakan aja nih maksud tujuannya. Tapi akhirnya kita juga bertanya Bu, karena ternyata kan ini 10 tahun sekali seperti itu ya. Karena ternyata ada hal-hal di luar kendali yang harus dipersiapkan lebih panjang. Akhirnya mengenai hal ini dari perencanaannya Bu, apakah desain perencanaannya juga ada revitalisasi dari setiap tahunnya, atau sebetulnya hampir sama aja nih secara konsep besarnya Bu? Dari sensus pertanian itu sendiri kan memang benar 10 tahun sekali ya, karena memang banyak hal lah. Pertama dari SDM-nya juga kita merekrut banyak sekali orang kalau yang namanya sensus. Dari sisi anggaran juga, karena kita nggak mungkin sensus hanya untuk kota, sensus hanya untuk DIY. Ini kan sensus seluruh Indonesia. Jadi sehingga dari sisi anggaran juga cukup besar, makanya itu salah satu kenapa harus 10 tahun. Nah, di antara itu sebenarnya kita ada yang namanya di tengah-tengah 5 tahun itu ada sebenarnya namanya survei pertanian antar sensus, ada juga gitu. Jadi ini untuk mengcover beberapa perubahan lah, katakanlah begitu. Nah kalau tahunannya kita biasanya mengumpulkan juga data-data pertanian, tapi kan tidak selengkap seperti sekarang dan sifatnya hanya sampel-sampelnya aja gitu. Jadi kalau soal pertaniannya apakah benar-benar datanya hanya 10 tahun sekali, detailnya iya, detail. Tapi kalau yang secara garis besar yang tetap kita update tetap ada ya Bu ya, walaupun ada berkala mungkin seperti itu, karena memang ini sungguh banyak menghimpunnya ya warga Indonesia, salah satu di Kota Jogja aja sudah cukup banyak ya Bu seperti itu. Ini juga ada yang bertanya lagi Bu, masuk ke line WhatsApp kami di nomor 0818621013. Terima kasih untuk Kakak Izan di Ngesti Harjo. Katanya kalau petugas tadi yang resmi bawa apa saja, misal selain ID card petugas. Mungkin tadi sudah ada surat ya Bu ya? Ya, ada surat tugas, terus juga yang jelas mereka kalau biasanya bawa dokumen. Kalau kota kayaknya tasnya tetap sama-sama hijau gitu, walaupun mereka nggak bawa kertas ya seperti kabupaten kota gitu, kabupaten. Nah tapi identifikasi yang pasti surat tugas itu bisa ditanyakan lah gitu. Dan yang paling mudah dan yang paling ini ya paling dan biasanya gitu. Ini mereka sudah melapor ke Pak RT dulu. Jadi kalau nggak yakin silakan hubungi Pak RT-nya. Dan sudah ngelapor Pak RT, ke Pak Camat, ke Pak Lurah, Bapak Ibu Lurah gitu. Wah sudah rawuhnya sudah banyak banget ya Bu. Sudah pasti sudah jelas seperti itu. Sudah klonuan lah paling nggak gitu. Ini juga ada pertanyaan menarik juga nih Bu, karena kalau tadi kan kita memang fokusnya adalah siapapun yang punya pertanian, entah perikanan dan lain sebagainya dengan tujuan komersil. Ini juga masih pertanyaan yang sama, katanya kalau perikanan saya ini cuma setengah dijual Bu, dan setengah untuk pembiakan, apakah masuk sensus juga? Nah ini. Jadi yang namanya komersil mau setengah mau satu tetap deh Mbak kayaknya ya. Jadi memang ada yang diperjualbelikan, ini sudah kita hitung masuk.
Ya, karena di sana kenapa dia masuk? Karena di sana ada unsur budidayanya. Budidaya kan membutuhkan anggaran. Dia pasti mengeluarkan biaya-biaya untuk budidaya itu sendiri gitu. Nah, kita pengen tahu berapa biayanya yang dia keluarkan untuk budidaya itu sendiri gitu. Itu dia. Jawabannya tetap ya Kak Aida. Tetap mau setengah. Jadi kalau gitu mending sekalian aja ya sekalian dibulin. Ini betul, juga betul. Ya. Berarti tetap masuk sensus, mau itu setengah walaupun setengahnya di pembiakan ya, seperti itu Bu ya. Karena memang mungkin kayaknya kalaupun proses pembiakan ujungnya akan dijual lagi. Nah, jadi tidak bisa nih diatur-atur sedemikian rupa seperti itu. Ini juga Bu, mungkin yang jadi tadi kan kendala secara teknis ya, bagaimana misalkan dari digital seperti itu, kemudian juga para petugas. Tapi kalau kita juga akhirnya bertanya-tanya Bu, karena kan di kota ini kan adanya alih fungsi seperti itu ya, alih fungsi ruang pertanian produktif, kemudian jadi non pertanian. Apakah ini juga berdampak Bu sama sensus pertanian itu sendiri? Harusnya iya ya. Yang namanya lahan pertanian semakin berkurang ya pasti jumlah petaninya juga ikut menyesuaikan. Tapi mungkin kita juga harus hati-hati karena semakin kesini ini kan pertanian itu yang saya katakan tadi yang memang tidak di lahan luas lagi gitu. Jadi ketika urban farming atau petani modern ini kan sudah tidak terkait lahan sebenarnya. Ya, sudah tidak terkait lahan. Apalagi petani-petani milenial sekarang ini juga jadi target kita nih, petani milenial ya. Jadi mungkin dengan lahan terbatas dia bisa produksinya lebih besar lagi gitu. Jadi kalau secara produksinya apakah berdampak? Ya bisa jadi gitu ya, berdampak. Tapi kalau soal populasinya atau luas lahannya ya pasti akan berdampak sekali kalau alih fungsi lahannya berkurang gitu. Mungkin secara lahan alih fungsinya atau dampaknya terlihatnya ada pengurangan ya, tapi ternyata produksinya belum tentu nih. Itu dia. Betul. Itu dia. Karena kita kadang lihat juga di sosmed Bu, gimana misalkan desain interiornya yang minimalis, tapi ternyata bisa menghasilkan produksi sayuran yang cukup banyak sekali ya. Betul. Seperti itu. Jadi kan kita juga punya kampung sayur yang tadinya ini bukan lahan pertanian, di pinggir-pinggir gang ditanamin sayur. Nah, ini kan jadi produksi itu. Betul. Nah, kalau misalkan ini kalau tadi kita mungkin berpikirnya secara personal ya Bu. Kalau misalkan ada beberapa kelurahan kan yang juga membudidayakan misalnya sayuran, itu termasuk sensus juga berarti? Termasuk juga. Walaupun nanti modalnya beda. Jadi kalau kita istilahnya kalau yang untuk perorangan namanya UTP nih. Jadi yang kita data perorangan. Kalau yang ini masuk ke lainnya. Petugasnya bukan petugas yang tadi. Petugasnya dari organik kita. Oh langsung ya, iya. Karena kan ini biasanya penanggung jawabnya khusus. Karena biasanya RT barangkali penanggung jawabnya atau Dasawisma atau apa gitu. Nah ini petugasnya khusus nanti yang kita datangkan ke sana. Betul, karena ini juga banyak sekali informasinya bahwa di Kota Jogja sekarang lagi banyak membudayakan itu ya Bu ya. Iya betul. Ketahanan pangan itu sendiri. Iya betul. Jadi ada ikan, ada sayur gitu yang kelompok-kelompok masyarakat. Nah itu kenapa besok kita juga akan koordinasi dengan kelompok-kelompok ini gitu, kelompok-kelompok tani. Oke, berarti kalau yang awal ini apakah yang personal dulu atau berbarengan? Berbarengan sebenarnya, tapi yang sudah jalan ini yang perorangan, yang lainnya ini masih berproses, tapi sudah kita mulai gitu. Tapi lebih duluan yang perorangan tadi. Itu dia ya. Himpunnya langsung heart to heart atau face to face gitu. Walaupun gak face to face secara ini ya, Star Lovers ya, tapi memang yang dihimpun pertama adalah mungkin yang perorangan yang tercecer ya bahasa lainnya itu seperti itu Bu. Nah ini dia juga Bu, mungkin apa akhirnya pesan bagi masyarakat yang juga jelang dilangsungkannya atau sudah berlangsungnya dari sensus pertanian 2023 ini. Iya, jadi saya menghimbau ini kepada seluruh masyarakat, terutama ini karena kita di kota, masyarakat kota gitu, untuk tidak perlu khawatir dengan kedatangan teman-teman sekalian gitu, petugas-petugas kita, karena mereka memang sudah dibekali dengan surat tugas, mereka juga sudah dilatih gitu. Jadi saya menghimbau untuk memberikan informasi apa adanya lah. Kalau ternyata memang punya lahan atau punya pertanian, mungkin walaupun wilayahnya bukan di kota, mungkin ya sudah masuk Bantul katakanlah atau masuk mana gitu, ini dilaporkan saja apa adanya, karena ini juga demi pertanian kita yang lebih baik pastinya ya. Karena memang ke depan ini juga tujuan kita satu data itu menuju satu data pertaniannya gitu.
Jadi untuk apapun kebijakan terkait pertanian ini nanti harapannya dari sini gitu. Kan banyak ya kebijakan, ada kebijakan kemitraan, kebijakan subsidi barangkali, kebijakan pupuk dan lain-lain lah. Nah ini harapannya satu data ini yang dipakai, data pertanian gitu. Karena kembali lagi dengan slogan dari kita untuk kita bersama juga ya Bu, betul itu juga poinnya. Jadi sebisa mungkin setransparan mungkin Starlovers, jangan takut untuk memberikan informasi karena ini sudah dilindungi pastinya ya Bu ya, datanya ya. Dan kalau misalkan kita pengen tahu Bu, cari tahu dulu misalkan biar nggak kaget katanya nih biasanya. Itu kita bisa cek di mana ya Bu mengenai sensus pertanian ini? Sebenarnya di web kita ada, di web BPS juga ada lengkap, media sosial kayak Instagram, BPS Kota juga ada Instagramnya, ada webnya. BPS Kota ya .go.id kalau nggak salah itu. Nah, jadi bisa dilihat di sana atau kontak ke BPS juga boleh kalau masih ragu, kontak ke BPS Kota juga monggo dipersilahkan gitu. Pokoknya boleh, sangat terbuka ya Bu ya. Sangat terbuka kita dengan informasi apapun. Baik, ini dia juga Starlovers. Jadi kalau misalkan merasa ada yang tidak sesuai dengan apa yang tadi juga sudah diingatkan mungkin atau dipesankan oleh Bu Mainil, ini juga Starlovers bisa langsung adukan di nomor yang sudah ada di sosial media ataupun di website seperti itu Starlovers. Dan kalaupun Starlovers masih mau bertanya, mumpung masih ada beberapa menit lagi, jangan sampai menyesal di akhir. Namanya penyesalan ya Bu. Kalau di awal pertemuan mungkin ya. DP. Oke. Wah, Ibu gimmicknya masuk banget itu ternyata nih. Jangan sampai nih Starlovers DP doang ternyata nggak bisa kita tagih lagi nih atau kita tebus lagi. Mungkin ini juga ya Bu, ternyata sensus pertanian nih kembali lagi tentunya untuk tidak hanya masyarakat yang bergulir di pertanian itu, tapi ini seluruh masyarakat ya Bu ya yang ada di Indonesia, terutama di kota Yogyakarta. Seperti itu. Nah kalau misalkan kembali lagi Bu, tadi sedikit lagi ya mungkin yang ingin pertanyakan mengenai tadi organisasi seperti itu Bu. Nah untuk pengolahan ya, apakah akan datanya sama dengan perorangan atau nanti akan sedikit berbeda Bu dari data yang dihimpun itu Bu? Sama sih pengolahannya, cuman kota karena itu tadi saya katakan kita sudah menggunakan digital, ini tidak ada proses pengolahan lagi sebenarnya. Yang ada proses pengolahan hanya teman-teman di kabupaten karena dia masih menggunakan paper ya. Jadi ada proses pengolahan. Kalau di kota karena sudah otomatis ini sudah terhimpun nih, sudah masuk ke BPS pusat. Baik. Jadi tinggal nanti kita menunggu teman-teman yang masih proses pengolahan untuk bisa kita publish gitu. Itu dia, baik. Terima kasih Ibu Mainil Asni atas segala informasinya yang ternyata cukup membuka cakrawala lagi nih Bu ya. Kembali diingatkan lagi bahwa ternyata sensus ada 3, Starlovers, ada sensus penduduk, pertanian, dan juga ekonomi. Untuk saat ini di tahun 2023 adalah sensus pertanian. Baik. Terima kasih Ibu Mainil. Terima kasih Mbak Gesa, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Dan mudah-mudahan doakan kita lancar ya teman-teman di lapangan juga semua gitu. Amin. Semoga lancar, data terhimpun dan semua juga bisa kembali ke masyarakat. Betul. Terima kasih Starlovers untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami baik di streaming kami starjogja.com, harianjogja.com, Jogja Streamers ataupun radio online dan Radio Garden. Dan yang sudah bergabung di Instagram juga terima kasih @starjogjafm. Untuk itu saya pamit undur diri. Kembali lagi kami ingatkan untuk Starlovers baik itu yang berkecimpung di dunia pertanian ataupun tidak, mari kita bersama-sama membuka data terbuka dan juga ini akan memberikan keterbukaan lainnya untuk kita semua. Saya Peloges Parman pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah bergabung dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound.